Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SG, gimana kabarnya? Semoga sehat, happy, dan semangat selalu ya. Kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI materi pertidaksamaan bersama KK. Kita baca soalnya dulu ya. Hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah jadi yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaannya. Kita salin dulu pertidaksamaannya. Kita punya 3x kuadrat minus 4x plus 1 dikali akar 5 min x per x kuadrat plus x plus 1 akar x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, di sini ketika ada fungsi yang bisa kita faktorkan. Jika tidak, maka kita coba cek definitnya ya. Untuk kemudian kita cari nanti nih titik kritisnya masing-masing. Oke, dari yang atas ini 3x kuadrat min 4x plus 1 ini kita bisa faktorkan ya. Faktorkan jadi gimana? Kita punya dia kalau difaktorkan menjadi 3x min 1 x min 1 ya. Jadi kalau dia dikalikan 3x kuadrat min 4x plus 1. Oke. Kemudian yang sebelahnya ini dibiarkan saja, tidak apa-apa ya. Kemudian yang bawah di penyebut nih, yang di depannya ini ternyata tidak bisa kita faktorkan. Nah, kalau tidak bisa kita faktorkan, kita coba cek dulu kemungkinan untuk definitnya ya. Kita kan punya sifat definit positif dan definit negatif. Nah, kita cek definit di luar dulu ya. Cek definit. Persamaannya adalah x kuadrat plus x plus 1. Ini kalau kita sama dengan 0 dulu ya. Ini berarti kan A-nya sama dengan 1. Oke, berarti dia A-nya lebih dari 0. Kemudian ini B-nya 1, C-nya juga 1. Kalau kita cari D-nya kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Ini berarti 1 kuadrat 4 kali 1 kali 1. 1 dikurang 4 adalah min 3. Nah, berarti ini kita punya D-nya kurang dari 0. Maaf, salah nulis. D-nya kurang dari 0 karena dia minus 3 ya. Oke. Yang kita punya adalah A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Sifat apakah ini? Nah, kita punya dua definit ya, dua jenis definit. Yang pertama yang dia di atas ini, kedua yang seperti ini. Ini dinamakan dengan yang atas ini adalah definit positif. Akan terjadi ketika A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Sedangkan yang bawah ini adalah definit negatif, nilainya selalu negatif. A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0. Nah, kalau dari sifat ini berarti pastinya dia definit positif ya. Yang ini ya. Maaf, kita ini dulu. Nah, definit positif ya, karena A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Nah, kalau dia definit positif, itu nilainya udah pasti selalu positif. Nah, yang di sini ya, kita tuliskan aja dia dengan positif, karena dia definit positif. Oke. Kemudian ini tidak bisa kita urai. Oke. Nah, sekarang kita bisa ambil titik kritis dari pertidaksamaan ini. Yang pertama, kita punya 3x min 1 di sini. Berarti titik kritisnya berapa? Kalau kita punya 3x min 1, ini kan kita anggap kayak 3x min 1 sama dengan 0 gitu ya. Berarti min 1-nya pindah kanan jadi 1, x-nya adalah 1/3. Oke, ini titik yang pertama. Simpan dulu. Kemudian yang kedua, kita punya x min 1, maka x-nya 1. Oke, ini adalah titik yang kedua. Simpan juga. Yang ketiga, akar 5 min x.
Nah, sebenarnya di sini nanti ada syarat akar sama syarat penyebut ya, tapi kakak tulisnya nanti di sebelahnya aja ya. Ini 5 min X nya berarti 0, maka kita punya 5 sama dengan X, atau kalau ditulis X sama dengan 5 juga boleh, sama. Oke, kita simpan. Yang terakhir, yang di penyebut itu kita punya akar X plus 1 sama dengan 0, sehingga X plus 1 akar pindah jadi kuadrat ya. X nya adalah minus 1. Oke, kita punya 4 titik kritis di sini yang akan kita masukkan ke dalam garis bilangannya. Oke, kita tulis dulu garis bilangannya dari yang paling kecil dulu. Oke, sebenarnya ini kan ada tanda sama dengan ya. Kalau ada tanda sama dengan gini tuh bulatnya selalu penuh, tapi karena dia bentuk pertidaksamaannya adalah pecahan, titik kritis yang berada di penyebut, maka dia bulatnya menjadi kosong, tidak penuh, karena ada syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0. Oke, berarti yang titik kritis dari yang persamaan di bawah dia bulatnya nanti kosong ya. Oke, sepertiga dia bulatnya penuh ya karena dia di atas. Untuk 1 nanti dia jadi penuh juga. Untuk 5 dia penuh, min 1 dia kosong. Oke, berarti dari yang paling kecil tuh min 1 dulu. Setelah min 1 kita punya 1/3. Kemudian ada 1 dan ada 5. Nah, setelah kita masukkan titik kritisnya, kita uji titik. Nah, uji titik ini gimana kak? Uji titik itu sebenarnya titik yang mana aja boleh, yang penting jangan di titik kritisnya ya. Titik kritis itu yang ini yang kita udah cari tadi. Dan yang memudahkan, biasanya itu kita kayak angka 0, 1 gitu ya. Nah, di sini kita pakai angka 0 aja ya. 0 tuh di sini. Nah, 0 ini ketika kita substitusikan ke sini, coba kita cek dia positif atau negatif. Jadi masukinnya ke X nya ya. 3 kali 0 0, min 1 berarti min 1, 0 min 1 min 1, min 1 kali min 1 positif ya. Kemudian 5 min 0, 5 akar 5, sehingga di atas nanti positif kalau kita ganti 0. Nah, di atas positif ya. Oke, kemudian di bawah 0 tambah 1, 1 akar 1, 1 positif juga. Positif dibagi positif, maka dia akan menghasilkan positif, sehingga di 0 ini positif ya. Kemudian sama nih, nanti uji titik untuk di sini misalkan setengah atau di sini 3 gitu ya. Nah, pas sudah dicoba nih nanti dia dapet di sini min, di sini plus, min gitu. Dan biasanya juga dia selang-seling ya, tapi nggak selalu, jadi harus dicek dulu ya kalau di kalian nanti ya. Oke, karena tandanya dia kurang dari, maka yang kita ambil bagian yang negatif. Yang negatif yang mana aja? Ya, yang negatif itu di sini, sama di sini. Udah selesai belum? Belum. Kita harus cek syarat ya. Kita punya syarat apa aja? Kita punya syarat pecahan dan syarat penyebut dan syarat dalam akar ya. Jadi kalau di pecahan ada penyebut, ada syarat di penyebutnya. Oke, kita yang dalam akar dulu nih. Yang pertama kan tadi ada akar 5 min X, berarti 5 min X itu harus lebih dari sama dengan 0. 5 itu lebih dari sama dengan X, sehingga X nya kurang dari sama dengan 5. Simpan dulu syarat yang pertama. Kemudian yang di dalam akar selanjutnya tadi X plus 1, sehingga X nya lebih dari sama dengan min 1. Oke, ini adalah syarat dalam akar. Kemudian penyebut X plus 1 tidak sama dengan 0, X plus 1 nya tidak sama dengan 0, X nya tidak sama dengan min 1. Oke, berarti min 1 nya emang tadi udah ditulis sangat penuh ya. Oke. Nah, dari sini berarti X kurang dari sama dengan min 5, berarti dia ke sana. Kemudian lebih dari sama dengan min 1 ke sana. Nah, yang merupakan irisan dari keseluruhannya adalah bagian yang mana? Yang ini. Yang ini ya. Sehingga himpunan penyelesaian
dari pertidaksamaan ini adalah sepertiga X1 gitu. Tapi yang ditanyakan bukan ini, yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, yang bilangan bulat yang ada di interval ini itu tuh hanya angka 1 aja. Ya, bilangan bulatnya hanya 1. Sehingga kalau ditanya jumlahnya, jumlah dari semua bilangan bulatnya juga 1. Ya, jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi yang Bogor. Ya, oke, kita tulis dulu ya. Jumlahnya adalah 1. Oke, ya. Sekian pembahasan kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!